Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu. Kami bersyukur setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan puji-pujian, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau Allah yang setia, sebab Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Bapa. Oh terima kasih Yesus untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih oh Yesus, sebab Kau baik. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur ya Yesusku. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kemenangan kami Yesus. Ya rara bakaya Yes, ya rara bakaya Yes, ya rara bakaya. Haleluya, kami puji Kau Tuhan. Oh syukur kami naikkan, pujian kami naikkan ya Bapa. Oh Yesus, ya rara bakaya Yes, ya rara bakaya, ya rara bakaya Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Engkau hadir tempat ini Tuhan, Engkau yang hadir tempat ini ya Bapa. Kau pujian kami Tuhan yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekian rara bakaya. Oh
curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari Bapak Saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur pada Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Oh, layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Yes, Yesus, segenap hatiku, sebab Kau yang layak Tuhan. Yes, haleluya, disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Tuhan, Yesus, sebab Kau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita semua mau menyembah Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Oh, segenap hatiku, layaklah Tuhan. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya Yesus, sebab Kau Allah yang layak disembah, sebab Kau Allah yang layak dipuji Tuhan. Oh, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sembah Tuhan, puji dan tinggikan namanya, sebab Dia Allah yang layak disembah, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, sebab Dia Allah yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Sikiara la 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 kabaes, kiara la 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 kabaes. Oh, haleluya, haleluya. Besar nama-Mu Tuhan, sungguh perkasa nama-Mu. Haleluya. Sikiara la 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 bakayes, kiara la 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 bakayes.
yang besar. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, you are so great Lord. We worship you. We worship you Lord. Oh, more worship Him. Give Him word. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Yeah, Jesus. You are so great Lord. You are so great Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing how great is our God. Everybody sing how great, how great. Our God, sing with me. Yes, how great you are, Lord. Our God. Oh, we see how great is our God. Come on, Hot Shots, sing it out. How great, yeah. How great is our God. Sing with yes, Lord, you are great. And how we see how great is our God. All will see how great. All will see how great. How great. All will see how great. All we see how great, come on, sing that, is our God. Yes, berikan sorak-sorai penyembahan bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Heran dan besar bagi. Terima kasih Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu
nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Yang saudara-saudara untuk bangkit berdiri kembali. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Waktu saja saya serahkan pada hambanya Pastor Nathan. Rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami semua dalam keadaan yang baik, yang sehat. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kami pernah ngalamin, kami gak bisa ibadah secara onsite. Oleh karena itu Tuhan, selagi masih ada kesempatan, kami akan melakukan yang terbaik. Untuk kami boleh berkumpul, kami boleh berfellowship, kami boleh melayani bersama. Karena kami tahu Tuhan ada saatnya nanti kesempatan-kesempatan seperti ini tidak ada lagi. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk menghargai setiap kesempatan yang masih ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami percaya kehadiran kami gak sia-sia. Engkau menjamah kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Dan kami percaya Tuhan dalam ibadah ini ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Amin. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang putus asa diberi pengharapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa. Kau juga memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani. Kau berkati mereka makin dahsyat lagi. Untuk David dan seluruh tim Kau memberkati. Amin. Terima kasih Bapa. Sekarang kami dengar isi hati Tuhan. Kau juga yang jagai kami semua, jagai konsentrasi kami. Kami mau fokus dengar isi hati Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, mata kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan hamba-Mu. Kau kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hari Tuhan saja. Amin. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Amin. Supaya kami boleh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama katakan. Amin. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, silakan duduk.
Shalom saudara, shalom, boleh lambaikan tangan. Semua baik, sehat. Senang banget lihat saudara-saudara semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Thank you juga buat yang sudah melayani. Makin dahsyat pelayanannya ya. Kita semua mau terus level up, naik kelas, lebih baik lagi, lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Yang setuju katakan yes. Yang mau katakan yes. Pokoknya kita naik terus. Oke? Siap dengar firman Tuhan? Oke, kita masuk ke dalam firman Tuhan ya. Udah baca semuanya? Apa ini? YOLO. Ada yang tahu artinya? Yes. You only live once. Ini kata-kata bahasa gaul. Enggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia ada bahasa-bahasa gaul yang baru. You only live once. Nah itu jadi sering banget orang ngomong YOLO, YOLO. You only live once. Nah implikasi dari kata-kata ini adalah ada positif, ada negatif gitu ya. Kita ngomong yang negatif dulu. Negatif, orang seringkali ngomong YOLO, you only live once. Kalau gitu kita manfaatkan hidup ini sebaik mungkin gitu ya. Senang-senang, mau kemanapun kita mesti pergi. Jadi nggak usah kerja terlalu sibuk lah, nggak usah terlalu capek, nggak macem-macem lah. Itu negatif side. Yang penting kan happy. Kenapa? Karena hidup cuma sekali, harus dibikin happy, jangan disia-siakan. Begitu ya saudara ya? Ada pendapat seperti itu. Masih muda, pesta pora, tua, kaya raya, mati masuk surga. Kurang lebih gitu. Itu negatif side-nya. Positif side-nya, orang-orang yang mengenal atau setuju dengan paham ini, mereka jadi berpikir gini, iya kita kan hidup cuma sekali, jadi gunakanlah kesempatan sebaik mungkin, raihlah cita-citamu, kalau sekolah yang benar, kerja yang benar, kalau pelayanan yang benar, kalau beribadah yang benar. Kenapa? Karena hidup cuma sekali. Jadi selalu ada positive side dan negative side. You only live once. Tetapi seperti yang pernah saya khotbahkan juga, pendapat ini ditentang juga. Kenapa? Kita bukan cuma hidup sekali loh. Kita cuma mati sekali, hidup setiap hari. You only die once, YOLO. Jadi janganlah menyia-nyiakan hidup ini. Karena someday kita akan mati. Yang kedua, saya nggak mau bahas YOLO ya. Yang kedua, bahasa modern yang kedua adalah FOMO. Ada yang tahu FOMO? Iya, fear of missing out, FOMO. Takut ketinggalan, kurang lebih gitu ya bahasa Indonesianya. Fear of missing out. Nah, ini gampang dilihat di kanan kiri depan belakang kita, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi misalnya ada kafe yang kita udah kenal, baru buka di sebuah tempat. Itu waktu baru buka ramenya luar biasa. Di mana-mana ada, tapi orang kayak FOMO, mumpung baru buka, nanti kita ketinggalan momen, kita ketinggalan opportunity. Makanya laku banget itu ya. 11, 22, 33, 44, 55, tanggal cantik gitu ya. Karena orang FOMO, di mana-mana orang FOMO. Nah, negatifnya ada, positifnya ada. Negatifnya orang jadi gitu, tergila-gila kan. Kalau ada yang baru buka, ada tren baru, ada sesuatu yang viral, ikut-ikutan. Nggak pikir panjang, pokoknya gue harus ikut supaya nggak ketinggalan, supaya nggak kudet, kurang update, gitu kan? Jadi dikejar terus kayak gitu-gituan. Ada kafe baru dikejar, ada sesuatu yang baru dikejar, ada tren yang baru dikejar.
cocok atau tidak cocok, pokoknya gue ngetren gitu. Tapi FOMO ini ada positifnya juga. Untuk mengingatkan kepada kita bicara tentang opportunity. Opportunity itu nggak berkali-kali loh. Kalau ada sesuatu ya harus dikejar. Jangan kita berpangku tangan. Oh, FOMO itu jelek, jadi kita diam aja. Enggak juga, saya mau katakan. Khususnya di dunia bisnis, yang aktif di dunia saham ngerti juga. Jadi kalau ada berita, oh ini saham X lagi naik, kita memang perlu pertimbangan yang matang. Jangan FOMO, tahu-tahu ikut-ikut beli. Padahal naiknya udah jauh, pas kita masuk terjun bebas dia. Waduh. Itu kan kita harus ngerti. Jadi FOMO saya mau katakan nggak selamanya jelek, tapi kita mesti belajar untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan. Kita harus belajar untuk tidak membuang-buang yang namanya opportunity. Nah, hari ini saya mau sharing sesuatu yang mungkin banyak yang belum pernah dengar, tapi saya mulai sering dengar. Dan waktu saya siap khotbah, Tuhan seakan-akan ingetin saya ini mesti dikhotbahin. Kalau ada yang belum ngerti, jadi ngerti. Kalau ada yang udah ngerti, bagus, biar ngerti yang benar. Tadi kita udah ngelihat beberapa, ada YOLO, ada FOMO. Nah, buat anak-anak muda di generasi ini, ternyata saya menemukan ada sebuah sindrom. Saya ngomong sindrom ya, yang baru, namanya FOPO. Ada yang pernah dengar gak? Belum pernah dengar? FOPO, baguslah kalau belum pernah dengar. Tapi faktanya, walaupun ada yang belum pernah dengar, faktanya terimbas dengan FOPO. FOPO itu apa? Fear of people's opinion. Jadi mau ngapa-ngapain takut, ntar apa kata orang, nanti apa kepikir orang. Disuruh maju, ayo ikut singer yuk, ikut choir yuk. Ntar apa kata orang, aku hidupnya belum layak. Diajak ke gereja, apa kata orang. Kayak gitu kan. Nah, tadi saya ngomong ada positif ada negatif. Negatifnya anak-anak muda, bukan cuma anak muda, orang tua juga. Orang tua yang punya sindrom FOPO, hidupnya stagnan. Boleh katakan sama-sama, stagnan. Kenapa? Karena gak berani ngapa-ngapain. Karena pikirannya fear of people's opinion. Nanti aku diomongin orang, nanti aku salah, nanti aku ditegur, nanti aku dikritik, nanti aku dimarahin, nanti macam-macam. Jadi fear of people's opinion. Saya nggak mau menghakimi siapapun, tapi saya mau ngomong fakta. Banyak orang yang teridap sindrom FOPO. Nggak berani melangkah maju karena takut apa kata orang, apa yang nanti dipikirin orang. Yang ini nggak usah diaminkan. Tapi fakta kan? Punya keinginan nih, punya cita-cita nih, tapi nggak berani. Kayak ada sesuatu yang menghalangi. Makanya kita perlu breakthrough. Salah satu yang perlu dihancurkan itu paradigma kita sendiri nih. Takut nanti orang ngomong apa, nanti orang mikir apa, nanti orang ngomongin belakang, ngomongin jelek. Saya mau ngomong sesuatu ya, selama kita mikirin apa kata orang terus, kita tidak akan pernah maju. Makanya janganlah terlalu FOPO. Kan dari tadi ngelihat ada positif ada negatif. Positifnya bagus. Positifnya membuat kita hati-hati dengan apa yang kita katakan,
apa yang kita lakukan, bagaimana kita berpakaian, kita hati-hati. Kita nggak mau menyinggung perasaan orang. Bagus gak? Bagus. Tapi jangan keterlaluan juga. Nah, jadi saya mau kasih sebuah tips. Fopo bagus gak? Ada bagusnya. Tapi people-nya harus kita pastikan kita mau dengerin siapa. Iya dong. Gak semua orang berhak mempengaruhi keputusan kita. Jadi kita pastikan, contoh orang tua kita, ya opininya pasti didengar dong kalau orang tua kita. Pasangan kita, ya opininya mesti kita dengar. Gembala, perlu dengar gak opininya? Perlu. Jadi gak semua orang. Jadi kita mau ngapain takut, nanti apa kata orang? Nanti apa pikir orang? Loh, kalau kita mikirnya gitu terus ya gak maju-maju. Makanya Fopo ada bagusnya, tapi kita harus pastikan people-nya tuh yang siapa gitu kan. Kita gak bebaskan people's opinion mempengaruhi masa depan kita. People's opinion mempengaruhi kehidupan kita. Enggak dong. People-nya itu siapa dulu. Kita harus bisa make distinction. Who is the people? Enggak semua orang bisa membuat kita mikir, terus kita jadi takut. Maju terus, maju terus. Nah, hari ini saya mau kita lihat tentang hal ini. People's opinion versus, nah nanti kita lihat versus apa gitu ya. Kita lihat basic questions dulu. Dalam hidup manusia, ini saudara boleh catat nih. Menurut pakar-pakar yang mengadakan survei di mana-mana, ada 4 pertanyaan mendasar. Kan ngomong opinion dong, ya ngomong pertanyaan. Ada 4 pertanyaan mendasar. Jadi pakar-pakar ini mensurvei banyak orang, apa sih yang menjadi your basic questions? Seluruh dunia ditanyain, dan 4 ini yang menjadi big 4. Nomor 1, pertanyaan yang paling sering dipertanyakan oleh manusia adalah, dari mana saya berasal? Bener gak? Saudara pernah nanya itu gak? Pernah nanya gak? Lagi bengong gitu ya, lagi bengong, lagi tidur, lagi merenung. Nah, itu salah satu pertanyaannya adalah, dari mana saya berasal? Apa dari batu? Apa dari pohon? Nah, bahasa kerennya adalah ontologi, mempertanyakan asal usul. Nah, pertanyaan kedua, big 2, pertanyaan yang kedua, pertanyaannya adalah, siapa aku? Bahkan ada yang pertanyaannya, apa aku? Siapa sih aku ini? Who am I? Ini ngomong identity. Bahasa kerennya antropologi. Yang kedua, siapa saya? Identity, siapa saya? Yang ketiga, kemana saya akan pergi? Setelah kehidupan ini kemana? Pernah mikir gitu gak? Apakah jadi abu? Apakah jadi uap? Nah, yang keempat, aksiologi atau apa arti kehidupan saya? Tugas dan tanggung jawab saya. Atau lebih kerennya lagi, apa meaning of life saya? Kenapa saya diciptakan di muka bumi ini? Nah, kita ngelihat God's opinion. Saudara udah catat tadi ya? Catat, nanti di rumah pikirin deh. Mungkin sekarang saudara gak kepikir, nanti di rumah mikir, bener juga ya pastor ya. Selama ini inilah yang menjadi pertanyaan hidupku.
God's opinion. Tadi kan fear of people's opinion. Nah, kita akan lihat God's opinion. Menurut pendapat Tuhan. Menurut pendapat Tuhan, 4 hal tadi itu apa? Dari mana saya berasal? Siapakah saya? Kemana saya akan pergi? Apakah arti kehidupan saya? Atau meaning of life saya? Nah, ini menurut Tuhan nih. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Kita lihat dulu. Nomor 1. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Kejadian 2 ayat 7. Jadi for your information, saudara, ini keren banget 4 jawaban tadi. Begitu banyak ahli-ahli filsuf pengen berusaha menjawab. Begitu banyak ahli-ahli yang pengen menjawab. Tapi hanya firman Tuhan yang bisa menjawab 4 pertanyaan tadi. Nah, kalau kita yang anak Tuhan tapi gak pernah baca firman terus jadi gak ngerti, aduh kasihan banget gitu ya. Padahal 4 pertanyaan basic tadi hanya bisa dijawab oleh firman Tuhan. Nomor 1, manusia adalah ciptaan Tuhan. Jelas di Kejadian 2 ayat 7, kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, ini khotbah seri ya saudara ya. Saya nggak bisa selesaikan hari ini, tapi ini adalah salah satu topik yang saya sangat suka. Khotbah seri yang nanti kita akan lanjutkan hari-hari ke depan. Tapi hari ini saya mau ngasih spoilernya dulu. Kalau kita sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, itu enggak cuma statement diciptakan oleh Tuhan selesai, enggak. Karena ada sebuah fakta, bukan cuma sebuah, ada banyak fakta yang mensupport itu dan menjadi hasil dari statement itu. Saya mau ngomong bahasa yang sederhana dulu. Beberapa dari saudara tahu saya suka banget sebuah merek gadget. Saya nggak usah sebut karena ini kan direkam masuk YouTube. Merek itu tidak mengendorse saya, jadi ngapain gue ngomongin itu, ya nggak? Nah, merek itu diciptakan oleh seorang yang sangat terkenal. Bahkan konon katanya perusahaannya dari nol sampai jaya hari-hari ini, itu asetnya lebih besar daripada APBN Indonesia. Wah, dahsyat banget. Nah, kalau kita tahu bahwa dia orang yang hebat, kalau kita percaya dia orang hebat, ada sebuah fakta, berarti ciptaannya pasti hebat. Setuju nggak, saudara? Setuju nggak? Setuju. Ini orang hebat, segala ciptaannya booming, jadi produk yang laris. Bukan cuma jadi produk yang laris, dia mengubahkan dunia gara-gara produknya itu. Nah, waktu kita ngerti, ini ada manusia hebat banget, jadi apapun yang dia ciptakan, walaupun kita juga belum tahu, tapi waktu dia launching sebuah produk baru, kita langsung mikir pasti bagus. Ya enggak? Karena kita ngerti ini orang hebat. Nah, sama, kalau kita percaya bahwa kita adalah ciptaan Allah yang menguasai alam semesta, yang menciptakan alam semesta, pasti hasil ciptaannya hebat. Saya tidak mau mendiskreditkan siapapun, tapi saya hari ini mau kasih tahu. Kalau kita ngerti fakta ini, manusia tidak akan pernah punya pikiran untuk bunuh diri. Kenapa? Aku sadar aku diciptakan oleh Allah yang hebat. Kalau Allah yang hebat menciptakan aku, pasti aku adalah sebuah
produk yang hebat. Yang ngerti kata Yes? Jadi implikasinya adalah kita spesial, hebat. Yang kedua, kalau kita adalah hasil ciptaan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kita. Ini baru preview loh, karena ini nggak saya mau khotbahin hari ini. Spoiler dulu. Kalau kita sadar kita ini ciptaan Tuhan, Tuhan gak akan menyia-nyiakan kita. Gak akan. Tidak ada seorang pencipta yang membenci hasil ciptaannya. Sejelek-jelek apapun, serusak-rusak apapun, dia akan berusaha untuk perbaiki. Dan ini sudah terbukti. Kayaknya saya udah pernah cerita sama saudara. Satu waktu saya sama Pastor Lina berkunjung ke rumah seorang artis. Wah, hebat banget. Di rumahnya banyak lukisan, banyak patung, banyak hasil art yang hasil bikinannya dia. Dan saya ngeliatin banyak lukisan. Tapi yang menarik saya adalah dia bikin sebuah kota dari kayu. Dan dia bilang, aku bikin ini 13 tahun. Saya sampai, kotanya very complicated. Tapi dia bilang, kota ini, karena dia bikin jembatan, kota ini waktu setelah selesai dibikin, jembatannya copot terus. Jadi dia dari minggu ke minggu harus benerin lagi, harus benerin lagi, harus benerin lagi. Nah, saya bukan seorang artis. Saya mungkin seorang yang pragmatis gitu ya. Jadi saya bilang, Pak, itu kalau udah nyusahin gitu kenapa gak dibuang aja? Terus dia bilang, enak aja lu buang. Gue bikin ini 13 tahun. Jadi walaupun nyusahin, I will always take a good care of this. Nah, waktu dia ngomong begitu saya langsung, wow. Seakan-akan Tuhan bicara sama saya, senyusah-nyusahin lu, senyusah-nyusahin kita nih, karena Tuhan membuat effort yang besar waktu menciptakan kita, kita tidak akan dibuang. Tapi Tuhan akan terus peduli sama kita. Itu. Nah, kita ngelihat beberapa fakta ciptaan Tuhan. Next. Ada 3 tingkatan ciptaan Tuhan. Nomor satu yang paling rendah ya. Ciptaan yang tidak memiliki kepribadian. Nah, saudara-saudara ngelihat tidak memiliki kepribadian jangan diartiin, oh nggak punya mobil pribadi, rumah pribadi. Bukan. Tidak punya kepribadian atau personality ini artinya adalah tidak punya respon. Contohnya ciptaan yang tidak memiliki kepribadian adalah batu. Batu ciptaan Tuhan nggak? Saudara percaya nggak batu ciptaan Tuhan? Iya. Tapi batu kita ajak ngomong bisa nggak? Nggak bisa. Terus misalnya nih, mau ada gempa belum gempa, mau ada gempa. Batu itu bisa ngasih kode nggak? Bisa kasih kode nggak? Nggak bisa. Tidak berkepribadian. Tidak punya respon. Nah, tadinya salah satu contoh nomor 1 adalah tumbuhan. Tapi saya nggak setuju kalau tumbuhan dibilang tidak bisa berespon. Karena Pastor Lina, dia berapa kali nangkep basah saya. Jadi OTT nih, operasi tangkap tangan. Saya lagi ngobrol sama tanaman. Jadi dia bilang, waduh kok tanaman diajak ngobrol. Percaya nggak percaya saudara? Tanaman diajak ngomong ngerti loh. Itu saya ajak ngomong, jangan mati ya, tumbuh subur ya, Tuhan berkati ya. Bener loh, tumbuh. Saya membuktikan. Jadi tanaman tidak masuk nomor 1 karena tanaman bisa berespon. Nah, nomor 1 contoh yang jelas adalah batu.
tidak punya respon, tidak punya kepribadian. Jadi ngomong-ngomong tidak memiliki kepribadian bukan berarti mobil pribadi, rumah pribadi, enggak ya. Nomor 2, animal kingdom. Dunia binatang. Kita masih ingat pelajaran biologi ya. Saya masih ingat pelajaran biologi enggak? Ada avertebrata dan vertebrata. Ada yang masih ingat? Masih ya? Masih ingat? Avertebrata tidak bertulang belakang. Vertebrata bertulang belakang. Nah, binatang itu sudah memiliki namanya kepekaan. Cautious. Kepekaannya ada 2. Self-cautious, kepekaan pribadi. Kepekaan pribadi bicara apa? Bisa jalan, bisa gerak, bisa punya keinginan. Binatang punya keinginan enggak? Punya. Itu contohnya yang di bawah, setiap saya datang langsung, wow, 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 wow. Dia punya keinginan untuk saya ajak main. Jadi binatang itu punya self-cautious. Dan yang kedua, binatang itu punya environment cautious. Kepekaan akan lingkungan. Nah, Indonesia sering ditimpa bencana. Salah satu yang terbesar adalah tsunami tahun 2004. Nah, banyak cerita membuktikan sebelum ada gempa besar itu banyak binatang tuh sudah tahu dan mereka sudah panik. Burung-burung panik, ular keluar dari hutan, binatang-binatang keluar dari hutan. Kenapa? Binatang itu punya environment cautious, kepekaan. Nah, yang ketiga, puncak ciptaan Tuhan. Siapakah puncak ciptaan Tuhan? Manusia. Nah, ini saya angkat ini supaya kita semua ngerti betapa berharganya kita di mata Tuhan. Manusia itu mampu berpikir, punya perasaan, memiliki pertanyaan akan tujuan hidup. Nah, manusia bukan cuma self-cautious, bukan cuma environment cautious. Manusia punya keinginan enggak? Punya. Manusia punya environment cautious enggak? Punya. Kalau tempatnya nggak nyaman, manusia itu nggak enak ya di sini, nggak enak di sini. Tapi yang menarik, puncak ciptaan Tuhan ini bukan cuma punya self cautious, bukan cuma punya environment cautious. Manusia yang adalah puncak ciptaan Tuhan punya spiritual cautious. Maksudnya apa? Manusia itu percaya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, manusia percaya ada something or someone greater than me. Percaya. Walaupun sebagian besar orang belum kenal, tapi percaya. Nah, kalau orang-orang yang di desa-desa, di daerah-daerah, mereka lewat pohon besar, lewat tempat yang sepi, bisa ngomong misi ya. Kenapa? Percaya ada sesuatu yang lebih powerful daripada dia. Jadi dia nggak berani macam-macam. Nah, saya ngomong di Indonesia tempat-tempat tanda kutip di mana orang-orang yang masih memegang teguh prinsip ini, tempat-tempat seperti itu jauh lebih aman. Karena mereka percaya kalau mereka berbuat salah, mereka berbuat jahat, ada kekuatan yang lebih besar yang akan menghukum mereka. Bagus gak kayak gitu? Bagus. Ada spiritual cautious. Nah, spiritual cautious salah satu bentuknya adalah mereka bukan cuma percaya ada yang lebih besar, bukan ada yang percaya lebih kuat saja, mereka juga percaya bahwa hidup manusia ada yang mengontrol, mengendalikan. Saya nggak tahu saudara-saudara punya perasaan seperti itu tidak, tapi seringkali kalau kita kejeduk
jeduk. Coba lagi, jeduk. Coba lagi, jeduk. Terus pasti ada yang ngomong, mungkin memang nasibnya bukan di situ. Ada nggak yang pernah mikir gitu? Itu salah satu bentuk spiritual cautious. Ada greater something more powerful than him atau her. Nah, makanya karena ada spiritual cautious, timbulnya agama, timbulnya kepercayaan, timbulnya tradisi-tradisi. Sampai sini dulu ngerti nggak? Kita masuk beberapa poin yang saya mau bagikan dengan cepat aja. 4 pertanyaan tadi, terus 3 fakta tadi, terus kita akan lihat God's opinion about our life. Judulnya apa tadi? Fear of people's opinion. Nah, harapan saya setelah kita ngerti ini, kita nggak usah takut dengan opini orang atau opini manusia, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Yang setuju dan yes. Nomor 1, manusia adalah ciptaan Tuhan, konsekuensinya hidup manusia memiliki titik awal yang jelas. Physically and spiritually starting point. Ingat pertanyaan nomor 1 tadi apa? Dari mana saya berasal? Nah, ini terjawab begini. Manusia itu ada asalnya. Nomor 1, physically. Physically setiap manusia punya orang tua. Jadi secara fisikal kita tahu asal kita dari mana. Tapi ternyata bukan cuma fisikal. Secara spiritually kita juga tahu starting point-nya mana. Kita diciptakan oleh Tuhan. Karena kalau nggak diciptakan oleh Tuhan, manusia berusaha, Tuhan menentukan. Begitu banyak orang yang pengen punya anak, tapi kalau Tuhan belum kasih, nggak bisa juga. Beberapa orang yang kami kenal pengen punya anak, sampai ke ahli-ahli, sampai ikut program bayi tabung. Tapi ahli-ahli itu, dokter-dokter itu selalu ngomong, Bapak, Ibu, kita manusia berusaha ya, tapi ingat, anak itu datang dari Tuhan. Jadi waktu kita dijelasin gitu, keren banget. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Yang kedua, manusia adalah ciptaan yang Tuhan. Yang fakta yang kedua, life is a gift. Itu semua banyak ayatnya, sudah catat aja. Saya nggak akan sempat bacain. Hidup adalah sebuah pemberian. Pemberian ke 3 pihak. Nih catat nih, pemberian kepada 3 pihak. Pihak yang pertama, life is a gift for God. Jadi kita mesti sadar waktu Tuhan menciptakan kita, kita punya hidup. Ingat, life is a gift. Kita juga perlu sadar hidup kita adalah pemberian. Pemberian buat siapa? Buat Tuhan. Makanya selagi kita masih hidup, kita harus sadar kita perlu menyenangkan hati Tuhan. Because our life is a gift. Gift for who? Nomor 1 buat Tuhan. Nomor 2 buat orang lain. Jadi waktu kita dilahirkan, saudara harus tahu, kita ini gift. Buat siapa? Setidaknya buat orang tua kita. Contoh, waktu kami berdua punya anak, yang pertama namanya Abigail, yang kedua namanya Phoebe, seneng banget. Waktu Milan lahir, David dan Siska, seneng banget. Bener gak? Because Milan is a gift buat Tuhan, yes, buat orang lain, buat papa mamanya, buat daddy and mommy, buat father and mother, buat ayah dan bunda, atau apapun lah istilahnya. Jadi pengertian nomor 2, life is a gift buat orang lain. Kalau nomor 1 tadi menyenangkan hati Tuhan, nomor 2
Jadilah manusia yang bermanfaat. Jadilah manusia yang berguna. Jadilah manusia yang, bahasa Kristennya, menjadi berkat. Karena life is a gift. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harus bermanfaat, berguna, menjadi berkat. Jangan sampai orang di sekeliling kita ngomong ada dia, nggak ada bedanya. Waduh, sedih banget. Apalagi kalau orangnya ngomong ada dia, jadi kacau. Waduh. Mestinya orang yang di sekeliling kita merasa enak loh kalau ada Nathan. Gitu dong. Ya, setuju kan? Yes. Life is a gift. Nomor 1 buat Tuhan, nomor 2 buat sesama, nomor 3 life is a gift. Buat siapa yang ketiga? Ada yang tahu gak? Yang ketiga, ada yang tahu? Siapa? Apa sih? Diri sendiri, yes. Bener. Tuhan mau kita bisa enjoy your life. Makanya waktu kita dikasih hidup oleh Tuhan, dahsyat loh, ayatnya juga banyak. Tuhan mau kita able to enjoy your life. Keren loh, selama saya baca firman Tuhan, selama saya belajar firman Tuhan, Tuhan bukan Tuhan yang egois. Hidup adalah pemberian buat Tuhan, hidup adalah pemberian buat sesama. Tapi Tuhan juga ngasih ayat-ayat, enjoy your life. Makanya dalam hidup kita, selain kita melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita berguna buat orang lain, Tuhan juga mau kita enjoy life. Jalan-jalan ke Jepang, makan enak, enjoy life. Yang setuju kata yes. Yang ketiga, life is a trust. Hidup adalah sebuah kepercayaan. Kalau ngomong life is a trust, kita harus tahu di balik trust itu ada responsibility and accountability. Contoh, saudara mayoritas udah kerja ya. Saudara yang udah kerja, terus bos di kantor, di perusahaan ngasih inventaris kantor. Bisa berbentuk laptop, bisa berbentuk handphone, bisa berbentuk motor, bisa berbentuk mobil. Itu artinya apa? Perusahaan di mana saudara bekerja percaya sama saudara. Betul nggak? Life is a trust. Nah, waktu perusahaan yang mempercayakan sesuatu kepada saudara, dari waktu ke waktu, perusahaan itu berhak nanya, mobilnya mana? Yang ngerti kata yes. Motornya mana? Kalau dikasih jabatan, dikasih profesi, lu udah ngapain aja? Betul nggak? Nah, kalau kita ditanya, terus kita bilang, wah mobilnya udah saya jual, kurang ajar. Mobilnya siapa lu jual? Terus kalau kita dikasih sebuah jabatan, sebuah proyek, tapi kita tidak melakukan tugas kita mesti ngerti ada namanya termination, pemutusan hubungan kerja. Kenapa? Karena kita dianggap tidak dapat dipercaya. Yang mengerti kita, yes? Life is a trust. Nah, tadi ngomong siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Kalau Tuhan memeriksa hidup kita, ternyata kita gagal memberikan responsibility and accountability. Jangan salahin siapa-siapa kalau Tuhan menganggap ternyata kita tidak dapat dipercaya. Lanjut. Hidup adalah sebuah
keteraturan. Dibutuhkan komitmen dan disiplin. Hidup membutuhkan komitmen dan disiplin. Makanya orang kalau mau punya cita-cita, bagus. Apapun cita-cita kita bagus. Tapi untuk meraih cita-cita itu harus punya yang namanya komitmen and disiplin. Mau hidup sehat harus ada komitmen and disiplin. Mau hidup berhasil harus komitmen and disiplin. Mau hidupnya dipakai Tuhan harus komitmen and disiplin. Kenapa? Repot amat sih hidup kayak begitu. Oh iya dong. Because hidup memiliki keteraturan. Yang kelima, hidup memiliki arti. Iya dong, hidup mesti punya arti. Yang keenam, hidup adalah sebuah perjalanan. Life is journey. Life is a journey. Ada sebuah perjalanan yang kita harus mau ambil bagian dalam perjalanan ini. Bahasa lainnya, life is a process. Mau diproses. Saudara pengen jadi apalah? Ingat, life is a process. Nggak bisa ujuk-ujuk, nggak ada yang instan, nggak ada. Instant noodle aja sebenarnya nggak instan. Iya nggak? Nggak ada, hidup ini nggak ada yang instan. Jadi kalau mau berhasil, mau sukses, mau jadi apapun, ingat, life is a process. Yang ketujuh, hidup adalah awal dari kekekalan. Beginning of eternity. Bener ya, saya ngomongnya bener ya, beginning ya. Bukan bening di. Beginning of eternity. Ini ini kita masuk bulan Maret. Bulan kita akan merayakan Paskah. Saudara harus sadar bahwa hidup adalah awal dari kekekalan. Ini ada cerita yang serius. Tadi saya ngomong kita memasuki bulan Paskah, sebelumnya ada Jumat Agung. Nah di momen Tuhan Yesus disalib, ada 2 orang yang disalib juga. Satu di kanan, satu di kiri ya. Nah banyak pendeta begitu kreatif ngomong yang kiri yang jahat, yang kanan yang baik. Padahal saya periksa di Alkitab, kagak ada ngomong kiri, gak ada ngomong kanan. Tapi terserahlah. Nah tapi saya gak mau berimprovisasi. Nah 2 orang yang disalib di kiri dan kanan Tuhan Yesus itu, mereka itu ngobrol. Mereka bertiga itu dia salib begini. Yang satu ngomong, kamu kan katanya anak Allah, buktikan. Dia kan mocking, menghina. Tapi yang satu ngomong, kalau engkau hari ini ke Firdaus, jangan lupa aku ya. Itu kan kata-kata yang sederhana gak? Sederhana gak? Tapi kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena dia menyadari bahwa Yesus anak Allah yang hidup. Makanya ngomong, kalau hari ini kamu ke Firdaus jangan lupain aku. Nah ini ada 2 manusia yang lagi bercakap-cakap. Percakapannya saya yakin tidak lebih dari setengah jam. Sampai di sini setuju gak saudara saya? Tidak lebih dari setengah jam. Tapi percakapan yang tidak lebih dari setengah jam menentukan kemana mereka pergi. Ini di sini saudara harus ngerti bener nih. Percakapan yang tidak lebih dari setengah jam menentukan kemana mereka pergi. Kan ceritanya waktu Tuhan Yesus disalib, 2 orang itu juga disalib. Dan kalau kita baca ceritanya dengan detail, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, waktu matahari hampir terbenam,
tentara Romawi membunuh tiga-tiganya. Tapi waktu mau memeriksa Yesus, udah mati. Jadi nggak sampai dibunuh, cuman ditusuk aja, dibuktikan mati. Tusuk, cet, terus keluar air dan darah. Nah, 2 orang itu dibunuhnya gimana caranya? Kakinya dipukul. Kenapa? Karena mereka percaya kalau kakinya dipukul nih, patah kakinya, tulang-tulangnya akan naik ke atas dan menghantam organ tubuh. Syuk! Itu cara pembunuhan yang sadis. Jadi tiga-tiganya mati. Setuju? Kita nggak ngomong Yesus dulu. Nanti kita ngomongnya pas Jumat Agung. Tapi 2 penjahat itu mati nggak? Mati. 1 masuk neraka, 1 masuk Firdaus. Kau tahu Pastor? Ya baca dong ceritanya. Hanya karena percakapan ringan membedakan kemana mereka pergi. Sampai suruh nangkep. Hanya karena percakapan ringan membedakan kemana mereka pergi. Nah, maksud saya mengangkat cerita ini adalah be very careful with your life. Karena percakapan ringan aja membedakan kemana mereka pergi. Yang satu mocking Yesus, menghina Yesus, yang satu mengakui, kalau kamu nanti ke Firdaus, ingat aku. Dan Tuhan Yesus jawab apa? Hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Jadi waktu saya belajar cerita itu, ngeri banget loh. Ngeri bangetnya apa? Hati-hati dengan hidupmu. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah sekarang nih, salah sekarang, efeknya seumur hidup, bukan seumur hidup, kekekalan. Tapi kalau kita melakukan yang benar sekarang nih, kita bisa diselamatkan masuk surga. Jadi nomor 7 saya mau ngomong, be very extremely careful with your life. Karena hidup adalah awal dari kekekalan. Nomor 8, terakhir. Hidup memiliki tujuan akhir yang pasti. Final destination. Bukan judul film. Tapi ini pasti. Final destination. Pilihannya cuma 2. Surga atau neraka. Itu aja. Pasti. Gak ada tuh gentayangan kemana-mana. Atau tadi sempat saya bercandain. Jadi meteor, jadi komet, terbang-terbang kemana-mana. Kagak ada. Pilihannya cuma 2. Surga atau neraka. Jadi saya harap dengan pengajaran hari ini, kita semakin ngerti hidup kita berharga di mata Tuhan. Bukan cuma berharga di mata Tuhan. Hidup kita sangat berharga. Jangan disia-siakan. Yang mau katakan yes. Yuk kita berdiri sama-sama yuk. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu, pengajaran yang sudah Engkau sampaikan buat kami. Hamba-Mu sungguh terbatas Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja menjelaskan hal ini kepada setiap anak-anak-Mu, supaya kami lebih lagi hati-hati dengan hidup ini. Yes. Life is a trust. Satu hari kelak Tuhan akan memintai pertanggungan jawab kepada kita. Apa yang sudah Engkau lakukan dengan hidup yang sudah Kuberikan padamu. Doa dan harapan saya, sungguh doa dan harapan saya, waktu Tuhan melihat hidup kita, Dia akan berkata, hamba-Ku yang baik dan setia. Itu yang menjadi harapan saya. Amin. Waktu Tuhan minta pertanggungan jawab itu. Oleh karena itu saudara-saudara, gunakan hidup dengan sangat-sangat hati-hati. Life is the beginning of eternity.
hati-hati dengan apa yang kita katakan, hati-hati dengan apa yang kita lakukan, hati-hati dengan segala keputusan kita. Karena apapun yang kita lakukan akan mempengaruhi keadaan kita di kekekalan nanti. Bapa, aku berdoa biar Roh Kudus-Mu yang terus menolong kami, memimpin kami. Kami gak mau salah jalan. Kami gak mau salah berkata-kata, salah berpikir, salah bertindak, punya perasaan yang salah. Kami mau Tuhan punya hidup yang kekal, bukan penghukuman yang kekal, tapi ada sukacita yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menciptakan kami dengan spesial, dengan ajaib, dengan luar biasa. Dan sekarang kami dapat kesempatan untuk mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan persembahan yang akan kami berikan, baik itu persembahan rutin, persembahan persepuluhan, baik itu secara cash tetapi juga secara transfer atau e-giving. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola persembahan di tempat ini. Engkau juga berkati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, dan kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. 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 Siap memberi. Tuhan Yesus berkati. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat anak-anak-Mu yang pada bulan Maret ini Engkau tambahkan 1 tahun lagi usianya. Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Berkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau tambahkan 1 tahun usia mereka. Engkau juga yang akan menambahkan berkat-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu kepada mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Masa depan cita-cita mereka ada di dalam tangan Tuhan. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Apapun yang mereka sediakan, apapun yang mereka butuhkan, Engkau yang menyediakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu yang kuat tidak akan pernah jauh dari mereka. Engkau adalah Bapa yang kekal yang selalu ada buat anak-anak. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga setiap kami Tuhan diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Terima kasih Bapa dan saudara yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Yesus berkati. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari dengan ucapan syukur katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu